Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada siang ini, saya akan Margareta Chandra, akan mempresentasikan tentang konstruktivisme mendorong kerjasama dan kolaborasi antar sektor dalam upaya netral karbon di rumah sakit. Pendahuluan. Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu global yang mempengaruhi kesehatan, sosial, ekonomi, dan ekosistem. Sektor kesehatan menyumbang 4,4% emisi gas rumah kaca global. Indonesia berada di peringkat ke-10 penghasil emisi gas rumah kaca, terutama dari penggunaan energi dan lahan. Pendekatan konstruktivisme penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mencari solusi. Berikut kita akan membahas metode penelitian. Metodenya menggunakan deskriptif analitik, yaitu menggambarkan fenomena berdasarkan data terkumpul tanpa melakukan analisis mendalam. Fokus pada peristiwa yang sedang berlangsung, terutama dalam lingkup rumah sakit. Fakta utama, pertumbuhan rumah sakit di Indonesia meningkat 25,4% berdasarkan data pada tahun 2015 sampai 2021. Jumlah rumah sakit pada 2021 3.120 menghasilkan limbah harian sebesar 382 ton dan konsumsi energi rumah sakit di Indonesia rata-rata 225 kWh per meter persegi. Isu rumah sakit berkontribusi terhadap pemanasan global akibat limbah dan konsumsi energi. Hasil dan pembahasan netral karbon, emisi karbon dioksida dianggap neto, nol jika emisi yang dilepas setara yang diserap. Indonesia memiliki target mencapai netral karbon pada 2060 sampai 2070 dengan mitigasi dan kolaborasi lintas sektor. Strategi internasional, Joe Biden menginisiasi Leader Summit on Climate. Indonesia perlu mencapai puncak emisi karbon pada 2027 untuk memulai penurunan. Konstruktivisme sebagai solusi. Oleh karena itu, upaya menuju netral karbon menjadi strategi penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Rumah sakit dapat mengurangi emisi karbon dengan meningkatkan efisiensi energi, seperti mengganti lampu dengan LED, menggunakan sistem HVAC yang hemat energi, serta mengadopsi energi terbarukan seperti panel surya atau pembangkit tenaga angin. Pengelola limbah yang berkelanjutan. Mengelola limbah secara berkelanjutan termasuk limbah medis berbahaya dengan teknologi seperti autoklav atau insinerator ramah lingkungan. Sistem pemilahan dan daur ulang limbah dapat mengurangi dampak lingkungan. Pengurangan emisi transportasi. Rumah sakit dapat mengurangi emisi transportasi dengan menggunakan kendaraan listrik, merencanakan rute ambulans yang efisien, dan menyediakan infrastruktur seperti stasiun pengisi daya. Penggunaan material ramah lingkungan, memprioritaskan material yang berkelanjutan seperti bahan daur ulang, biodegradable, beton rendah karbon, dan kayu bersertifikasi. Desain bangunan yang hemat energi mendukung konsep green building untuk fasilitas kesehatan. Keterlibatan dan pendidikan sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran staf dan pasien tentang keberlanjutan melalui pelatihan, kampanye lingkungan, dan kolaborasi internal. Program seperti kurangi plastik atau bawa botol sendiri membantu edukasi masyarakat. Digitalisasi dan teknologi, mengadopsi rekam medis elektronik atau RME untuk mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi operasional. Teori konstruktivisme dalam netral karbon, yaitu pengertian konstruktivisme, pengetahuan dibentuk oleh manusia sendiri, bukan sekedar meniru apa yang diajarkan. Manusia menciptakan pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Peran konstruktivisme dalam netral karbon mendorong budaya kerja kolaboratif dan konsensus untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan keberlanjutan.
3. Fokus utama konstruktivisme di rumah sakit. Kolaborasi menciptakan ruang diskusi inklusif agar semua pihak menyampaikan perspektif dan solusi kolektif. Pembelajaran kolaboratif untuk inovasi. Contoh kolaborasi dokter dan insinyur lingkungan untuk menciptakan alat medis hemat energi. Efektivitas pendekatan interdisipliner untuk mengurangi jejak karbon di rumah sakit. Penerapan teori konstruktivisme dalam netra karbon. Pemahaman bersama stakeholder dari berbagai sektor, rumah sakit, pemerintah, komunitas, swasta membangun pemahaman tentang pentingnya netra karbon melalui diskusi dan lokakarya. Peningkatan kolaborasi antar sektor dengan pemerintah, lembaga, penelitian swasta dan berfokus pada solusi teknologi ramah lingkungan. Pencapaian target jangka pendek, implementasi strategi seperti pengurangan limbah, medis berbasis plastik dan efisiensi energi dapat mengurangi emisi karbon rumah sakit. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran staf, pasien, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah dan penghematan energi. Tantangan dan hambatan dalam kolaborasi antar sektor, yaitu perbedaan prioritas dan tujuan, kurangnya pemahaman dan kesadaran, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan. Kesimpulannya, teori konstruktivisme memiliki potensi besar untuk mendorong kerjasama dan kolaborasi antar sektor dalam upaya mencapai netra karbon di rumah sakit. Dengan prinsip utama bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial, pendekatan ini mampu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berbasis konsensus. Dalam hal rumah sakit, konstruktivisme memungkinkan pembentukan pemahaman, peningkatan kolaborasi, serta implementasi strategi jangka pendek seperti efisiensi energi. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan prioritas antar stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.